Bagaimana mungkin kita menjadi bangsa yang besar kalau perbedaan pendapat itu tidak ditolerir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya masih mengubur soal Jakarta kota terbaik. Biar sekalian saja kita bahas ya. Dan ini ada dari sindonews.com. Politikus Demokrat sebut Anies Baswedan selamatkan muka Indonesia. Luar biasa. Jakarta. Politikus Partai Demokrat Andi Arief menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyelamatkan wajah Indonesia di dunia internasional. Seperti diketahui, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penghargaan terkait layanan transportasi berkelanjutan. Penghargaan itu diberikan The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), organisasi yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Menurut Andi, penghargaan dunia juga berpeluang diperoleh Presiden dan para kepala daerah jika pertumbuhan ekonomi naik minimal 6%. Tidak hanya itu, kata Ketua Bapilu Partai Demokrat ini, pemimpin lokal juga bisa tampil di nasional. Kalau pertumbuhan ekonomi baik, minimal 6%, akan banyak penghargaan dunia buat presiden dan para gubernur, bupati, wali kota. Bahkan pemimpin lokal punya banyak ruang di nasional. Untung Anies Baswedan selamatkan muka Indonesia dengan penghargaan transportasi, kata Andi melalui akun Twitternya Andi Arief Minggu 1 November 2020, tapi 11 November 2000. Andi juga menyinggung tentang lahirnya pemimpin lokal seperti Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, Wali Kota Bandung yang kini menjabat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar sih bukan lokal ya, karena Ganjar pernah menjadi anggota DPR. Juga Jokowi yang karirnya berawal dari wali kota Solo, Jokowi ya. Lalu Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden. Oh maksudnya, wah Jokowi ya. Pertumbuhan ekonomi 6% telah melahirkan pemimpin lokal seperti Ibu Risma, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Jokowi dan beberapa figur lokal lainnya katanya. Sedangkan kondisi saat ini dikatakan Andi berbeda. Mengapa sekarang figur lokal nyungsep? Bisa ditebak jawabannya, lanjut Andi. Jawabannya apa? Karena tidak 6% tadi ya. jadi sobat era sekalian, ya Andi Arief juga mengkritik soal penggunaan undang-undang ITE ya. Dia juga mengatakan bagaimana kita mau besar kalau penggunaan undang-undang ITE luar biasa ya. Jadi kita baca juga sedikit ya. Kalau kerap gunakan undang-undang ITE, mana mungkin bisa jadi pemimpin kelas dunia. Glora.co. Beragam penghargaan akan mudah diraih oleh Presiden Joko Widodo andai mampu membawa ekonomi Indonesia tumbuh konsisten di angka 6% seperti era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Nah, jadi dia menceritakan itu. Lalu dia mengatakan, kalau kerap gunakan undang-undang ITE, mana mungkin bisa terjadi. Itu kelas lokal, sindirnya yang belakangan ini mengomentari mengenai penangkapan aktivis oleh aparat atas dugaan pelanggaran undang-undang ITE. Ya, sobat RH sekalian ya. Jadi soal Anies Baswedan menyelamatkan muka Indonesia, ya bisa penting bisa enggak ya. Frankly speaking, sesungguhnya yang saya risaukan lebih pada problem dalam negerinya.
Kalau problem dalam negeri di Jakarta itu menyangkut tentang kelayakan kota ini untuk ditinggali atau dihidupi. Karena kita tahu bahwa kita hidup di Jakarta dan kita betul-betul harusnya bisa menikmati lingkungan hidup yang sehat, udara yang segar, yang tidak polusi, yang juga tidak macet. Kota ini harus menjadi kota yang aman dan kota yang nyaman. Harusnya pohon tumbuh di mana-mana. Jadi pendekatannya mungkin environmental perspective. Saya ingin sekali ada pemimpin yang menggunakan pendekatan lingkungan dalam pembangunan. Jadi yang dibangun itu lingkungan. Jadi gerakannya gerakan menanam pohon, menanam ruang-ruang terbuka, ruang-ruang kehidupan ya. Pengennya begitu sesungguhnya, bukan sekedar membangun mall atau gedung-gedung. Saya tidak tahu apakah gubernur sebelumnya memiliki perspektif itu, environmental perspektif. Mulai dari Sutioso, mulai dari juga Fauzi Bowo, Jokowi, juga Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan. Jadi kalau mereka memiliki pendekatan lingkungan, maka kota ini akan menjadi kota yang manusiawi, kota yang bersih, kota yang tidak kotor, yang manusiawi. Ya tentu problemnya banyak, problem sosialnya banyak, kita tahu semua. Tapi yang paling penting adalah perspektif itu harus ada. Kalau perspektif itu tidak ada, maka yang dikejar bukan perbaikan lingkungan, kualitas lingkungan, tapi barangkali proyek-proyek yang dikejar. Itu satu hal. Yang kedua, secara internal, di ujung perkataan Andi Arief tadi, ya memang bagaimana mungkin kita menjadi bangsa yang besar kalau perbedaan pendapat itu tidak ditolerir. Orang dengan mudahnya mengatakan bahwa sebuah pendapat itu menjadi penghinaan, sebuah pendapat menjadi provokasi, semua pendapat menjadi ujaran kebencian dan lain sebagainya yang ukurannya subjektif. Ini yang menurut saya akan mengganggu kita sebagai bangsa yang akan melaju, bangsa besar. Karena kalau yang disasar orang-orang kritis, maka berarti sama saja pemerintah mengatakan Anda nggak usah berpikir yang kritis. Padahal critical thinking itu adalah ciri negara besar. Rakyatnya bebas berekspresi, rakyatnya merdeka, tapi hidup dalam kenyamanan dan ketertiban. Karena itu penegakan hukumnya itu memang penegakan hukum yang tegas tapi manusiawi. Ya, kalau misalnya menggunakan perspektif pidana itu ultimum remedium, bukan sebentar-sebentar mengadu, ya, membuat bangsa kita menjadi tidak produktif. Satu kelompok masyarakat itu tidak boleh disentuh sama sekali, misalnya sementara satu kelompok masyarakat bisa dihina setiap saat, kan jadi tidak sehat. Satu individu tidak boleh disentuh sama sekali, tapi individu lain boleh dihina setiap saat. Yang kritis sama pemerintah diincar misalnya, yang kritis pada pemerintah dilihat di monitor, tapi yang mengkritik orang-orang yang kritis pada pemerintah dilindungi misalnya. Jadi itu kerisauan saya sesungguhnya. Jadi negara harus berlaku netral, negara harus menjadi pengayom, pelindung, menjadi bapak. Dia tidak boleh menjadi pisau guletin untuk warga negaranya. Jadi sobat era sekalian, ya bolehlah kita menganggap Anies Baswedan menyelamatkan muka Indonesia, tapi yang justru lebih penting adalah bagaimana kehidupan internal di negara ini agar di satu sisi rakyatnya makin bahagia, makin aman, makin nyaman, daya kritisnya dirangsang terus-menerus, bebas berekspresi menyatakan pendapat. Karena kalau pakai teori Maslow misalnya, tidak cukup hanya sekedar cukup pangan, sandang, dan papan. Karena hukum piramida Maslow mengatakan di puncak piramida orang tidak hanya berpikir tentang makan, pangan, dan sandang, tapi sudah hal-hal yang sifatnya eksistensial di luar ketiga itu. Nah, mudah-mudahan negara kita yang kita cita-citakan sebagai republik yang melindungi segenap bangsa, mencerdaskan segenap bangsa, dan juga mensejahterakan seluruh tumpah darah ini betul-betul menunaikan janjinya. Dan janji itu diemban oleh
para pemimpin-pemimpinnya, termasuk dan terutama Presiden Republik Indonesia yang saat ini dijabat oleh Joko Widodo. Jadi sobat era sekalian, kita hargai achievement itu, kita hargai pernyataan Andi Arief bahwa Anies Baswedan sudah menyelamatkan muka Indonesia. Tapi yang lebih penting adalah kehidupan di Jakarta ini harus jauh lebih baik, harus lebih manusiawi, harus secara lingkungan juga nyaman, secara keamanan harus aman. Dan yang paling penting dari sisi politik kita, negara ini haruslah menjadi negara yang membebaskan, negara yang memerdekakan, negara yang membuat warganya tidak takut berbeda pendapat, dan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sahabat era sekalian, mudah-mudahan ke depan kita akan terus mendapatkan pemimpin-pemimpin yang hebat, baik dan melindungi, pemimpin-pemimpin yang berkomitmen untuk memenuhi janji kemerdekaan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dipercaya, diuber